The Psychology of Money, pelajaran abadi mengenai kekayaan, tamakan, dan kebahagiaan. Karya Morgan Housel, penerjemah Gia Ansor. Pengantar pertunjukan terbesar di bumi. Saya menghabiskan masa kuliah bekerja sebagai valet di hotel bagus di Los Angeles. Seorang tamu langganan di sana merupakan eksekutif teknologi. Dia jenius yang merancang dan menetapkan satu komponen penting, rute Wi-Fi. Ketika berumur 20-an, dia sudah mendirikan dan menjual beberapa perusahaan. Dia sangat sukses. Hubungannya dengan uang akan saya jabarkan sebagai campuran kegelisahan dan kebodohan yang kekanak-kanakan. Dia membawa segepok uang kertas $100 yang tebalnya beberapa sentimeter. Dia menunjukkan uangnya ke siapapun yang mau melihat, juga ke banyak yang tidak mau melihat. Dia unjuk kekayaan secara terbuka dan seringkali ketika mabuk dan selalu tak ada hubungannya dengan apa yang dibicarakan. Suatu hari dia memberi uang tunai beberapa ribu dolar kepada salah seorang kolega saya dan berkata, "Pergi ke toko perhiasan sana, belikan beberapa koin emas $1.000. Sejam kemudian, sambil membawa koin-koin emas itu, si eksekutif teknologi dan kawan-kawannya berkumpul di dermaga di Samudra Pasifik. Kemudian mereka melempar koin-koin itu ke laut, berusaha memantulkan di permukaan air, tertawa-tawa sambil meributkan siapa yang melempar paling jauh, hanya demi kesenangan. Beberapa hari kemudian, dia memecahkan lampu di restoran hotel. Manajer memberitahu dia bahwa lampu itu berharga $500 dan dia harus menggantinya. "Kamu mau $500? Tanya si eksekutif dengan cuek sambil mengambil segepok uang dari kantong lalu memberikannya ke si manajer. "Nih $500.000. Sekarang minggat sana, jangan pernah hina aku seperti itu lagi." Boleh jadi Anda bertanya-tanya, beberapa lama kemudian seperti itu bertahan, dan jawabannya tidak lama. Saya mengetahui bertahun-tahun kemudian bahwa dia akhirnya bangkrut. Premis buku ini adalah bahwa mengelola uang dengan baik tidak ada hubungannya dengan kecerdasan Anda dan lebih banyak berhubungan dengan perilaku Anda, dan perilaku suka diajarkan, bahkan kepada orang-orang yang sangat cerdas. Seorang jenius yang kehilangan kendali atas emosinya bisa mengalami bencana keuangan, sebaliknya juga bisa. Orang biasa tanpa pendidikan finansial bisa kaya jika mereka punya sejumlah keahlian terkait perilaku yang tak berhubungan dengan ukuran kecerdasan formal. Entry Wikipedia kesukaan saya diwakili dengan Ronald James Reed, merupakan seorang filantropis, investor, petugas kebersihan, dan penjaga pom bensin asal Amerika. Ronald Reed lahir di perdesaan Vermont. Dia orang pertama di keluarganya yang lulus SMA, dan ia lebih mengesankan karena dia harus minta tumpangan di mobil orang untuk pergi ke sekolah setiap hari. Mereka yang mengenal Ronald Reed tidak banyak menceritakan hal lain. Kehidupannya sangat bersahaja. Reed memperbaiki mobil di pom bensin selama 25 tahun dan mempunyai lantai GP Penny selama 17 tahun. Dia membeli rumah 2 kamar seharga $12.000 dan hidup di sana sampai meninggal. Dia ditinggal mati istrinya ketika berumur 50 dan tak pernah menikah lagi. Seorang kawan mengenal bahwa hobi utamanya adalah memotong kayu bakar.
Reed mengenal pada 2014 saat berumur 92 tahun. Barulah si petugas kebersihan bersahaja dari desa masuk berita internasional. Tahun 2014, 2.800.503 orang Amerika meninggal. Tak sampai 4.000 punya harta di atas 8 juta dolar ketika meninggal. Ronald Read adalah salah satunya. Dia suka wasiatnya. Sang mantan petugas kebersihan mewariskan 2 juta dolar kepada anak-anak tirinya dan 6 juta dolar kepada rumah sakit dan perpustakaan setempat. Mereka yang mengenal Read kaget. Dari mana dia dapat uang sebanyak itu? Ternyata tak ada rahasianya. Tak ada kemenangan lotre atau warisan besar. Read menabung berapapun yang bisa dia tabung dan menginvestasikannya ke saham blue chip. Dia kemudian menunggu sampai puluhan tahun selagi tabungan kecil berlipat-lipat menjadi 8 juta lebih. Itu saja dari petugas kebersihan ke filantropis. Beberapa bulan sebelum Ronald Read meninggal, laki-laki lain yang bernama Richard masuk berita. Richard Woodson sangat beda dengan Ronald Read. Woodson eksekutif Marlin Lead, lulusan Harvard, bergelar MBA, berkarir begitu sukses di bidang keuangan sehingga bisa pensiun pada umur 40-an untuk menjadi filantropis. Mantan CEO Marlin Read, Davis Kamenetsky, memuji keahlian bisnis, kepemimpinan, pertimbangan bagus, dan integritas pribadi Woodson. Majalah bisnis Crain's pernah memasukkan dia di satu daftar pembisnis sukses 40 di bawah 40-an. Kemudian seperti si eksekutif teknologi pembuang koin emas, segalanya buyar. Pada pertengahan 2000-an, Woodson meminjam banyak uang untuk memperluas rumah 1.600 meter persegi di Greenwich, Connecticut, dan 11 kamar mandi, 2 lift, 2 kolam, 7 garasi dan biaya pemeliharaan bulanannya di atas 90.000 dolar. Kemudian krisis keuangan 2008 melanda. Krisis itu menghajar keuangan hampir semua orang. Rupanya Foxconn jadi hancur luluh. Utang besar dan aset tak likuid membuat bangkrut. Sekarang saya tak punya pendapatan, katanya ke hakim perkara kebangkrutan pada 2008. Pertama rumahnya di Plan Beach disita pada 2014. Giliran rumah mewahnya di Greenwich 5 bulan sebelum Ronald Read mewariskan hartanya untuk derma rumah Richard Woodson. Mengelola uang dengan baik tidak ada hubungannya dengan kecerdasan Anda, dan lebih banyak berhubungan dengan perilaku Anda. Dan perilaku sukar diajarkan bahkan kepada orang-orang yang sangat cerdas. Tempat para tamu mengingat asiknya makan dan dansa di atas atap transparan kolam renang dalam ruang dijual dalam lelang barang sitaan dengan nilai 75% taksiran perusahaan asuransi. Ronald Read sabar, Richard Woodson tamak. Itu saja yang membuat perbedaan besar. Pendidikan dan pengalaman keduanya tak berpengaruh. Pelajarannya di sini bukanlah supaya kita lebih meniru Ronald dan jangan seperti Richard, walau itu bukan nasihat buruk. Yang menarik cerita-cerita itu
hanya terjadi di bidang keuangan. Di bidang apalagi seseorang tanpa gelar sarjana, pelatihan, latar belakang, pengalaman formal dan koneksi bisa mengalahkan seseorang dengan pendidikan, pelatihan dan koneksi terbaik. Saya kesulitan mencarinya. Mustahil memikirkan cerita orang seperti Ronald Reagan melakukan transplantasi jantung lebih baik daripada dokter bedah lulusan Harvard, atau merancang gedung pencakar langit lebih hebat daripada arsitek terhebat. Tidak ada cerita petugas kebersihan mengalahkan insinyur nuklir top dunia. Namun cerita-cerita semacam itu terjadi di dunia investasi. Fakta bahwa Ronald Reagan bisa Anda ada bersama Richard Fuscon punya dua penjelasan. Satu, hasil finansial ditentukan nasib, tidak berhubungan dengan kecerdasan dan usaha. Itu beda sampai batas tertentu, dan buku ini akan membahasnya lebih rinci. Atau dua, dan saya pikir lebih lazim. Keberhasilan finansial bukan hard science, ilmu keras atau pasti, melainkan soft skill, keahlian lunak, yang di dalamnya perilaku Anda lebih penting daripada pengetahuan Anda. Saya menyebut soft skill itu psikologi uang. Tujuan buku ini adalah mengutamakan cerita-cerita pendek untuk meyakinkan Anda bahwa keahlian lunak lebih penting dari segi teknis uang. Saya akan melakukannya dengan cara yang akan membantu semua orang dari Rich sampai Fuscon, dan semua di antaranya membuat keputusan finansial lebih baik. Keahlian-keahlian itu sekarang saya sadari sangat kurang dihargai. Keuangan lebih banyak diajarkan sebagai bidang berbasis matematika. Ketika memasukkan data ke rumus, dan rumus memberitahu kita apa yang harus dilakukan dan berasumsi kita akan melakukannya. Itu berarti di keuangan pribadi Anda diberitahu agar memiliki dana darurat untuk 6 bulan dan menabung 10% gaji. Itu berlaku di investasi yang di dalamnya kita tahu korelasi sejarah antara suku bunga dan valuasi. Itu juga berlaku di keuangan perusahaan, di mana para CFO bisa mengukur biaya kapital dengan tepat. Bukannya semua itu buruk atau keliru, namun mengetahui apa yang harus dilakukan tidak memberi tahu apa yang terjadi dalam kepala Anda ketika Anda mencoba melakukannya. Dua topik berdampak ke semua orang, baik Anda tertarik dengan atau tidak, kesehatan dan uang. Industri perawatan kesehatan adalah kemenangan sains modern yang membuat harapan hidup naik di seantero dunia. Temuan-temuan sains telah menggantikan gagasan-gagasan lama para dokter mengenai cara kerja tubuh manusia, dan hampir semua orang jadi lebih sehat karenanya. Industri uang, investasi, keuangan pribadi, perencanaan bisnis, lain ceritanya. Bidang keuangan telah meraup orang-orang paling cerdas dari universitas atau university top dalam 2 dasawarsa terakhir. Rekayasa keuangan adalah jurus paling populer di School of Engineering atau Fakultas Rekayasa Princeton 1 dasawarsa lalu adakan bukti bahwa itu sudah membuat kita menjadi investor yang lebih baik. Saya belum melihatnya. Melalui coba-coba bersama selama bertahun-tahun, kita belajar cara menjadi petani yang lebih hebat, tukang ladang yang lebih terampil, dan ahli kimia yang lebih canggih. Namun, apa coba-coba sudah mengajari kita menjadi lebih baik dalam keuangan pribadi?
Apa lebih kecil kemungkinan kita terjerat utang? Lebih mungkin menabung untuk persiapan masa sulit, mempersiapkan masa pensiun, punya pandangan realitas mengenai apa yang dilakukan dan tak dilakukan uang kepada sebagian kebahagiaan kita. Saya tak melihat bukti kuatnya. Saya percaya sebagian besar alasan adalah karena kita berpikir dan diajari mengenai uang dalam cara-cara yang terlalu mirip fisika dan tidak cukup seperti psikologi. Itu bagi saya menarik sekaligus penting. Uang ada di mana-mana, mempengaruhi kita semua dan membingungkan sebagian besar kita. Semua orang memikirkan ada agak berbeda. Uang menawarkan pelajaran sebagai hal-hal yang berlaku bagi banyak ranah dalam kehidupan, seperti resiko, kepercayaan, dan kebahagiaan. Hanya sedikit topik yang memberi kaca pembesar, lebih kiat untuk membantu menjelaskan mengapa orang berperilaku sebagaimana adanya dibandingkan uang. Uang adalah salah satu pertunjukan terbesar di bumi. Apresiasi saya sendiri untuk psikologi uang dibentuk satu dasawarsa lebih pengalaman menulis mengenai topik uang. Saya mulai menulis mengenal keuangan pada awal 2008. Kala itu krisis keuangan baru mulai. Resesi terburuk dalam 80 tahun. Untuk menulis mengenai apa yang terjadi, saya ingin mencari tahu apa yang terjadi. Namun yang pertama saya pelajari sesudah krisis keuangan adalah bahwa tak ada yang dapat menjelaskan secara akurat apa yang terjadi atau mengapa terjadi. Sebelum lagi apa yang harus dilakukan terhadap tiap pelajaran bagus diberi bantahan yang sama bagusnya. Para insinyur bisa mencari penyebab ambruknya jembatan karena ada kesempatan bahwa jika gaya berjumlah tertentu dikenakan ke bidang tertentu, bidang itu bisa patah. Fisika tidak konferensial, fisika dibimbing hukum. Keuangan beda, keuangan diarahkan perilaku orang, dan perilaku saya bisa masuk akal bagi saya tapi tampak gila di mata Anda. Makin banyak saya belajar dan menulis mengenai krisis keuangan, makin saya menyadari bahwa kita dapat memahami dengan lebih baik melalui lensa psikologi dan sejarah, bukan keuangan. Untuk memahami mengapa orang terjebak utang, Anda tak perlu belajar suku bunga, Anda perlu belajar sejarah ketamakan, kegelisahan, dan optimisme. Untuk mengerti mengapa investor menjual dalam keadaan terendah di pasar lesu, Anda tak perlu belajar matematika harapan hasil masa depan. Anda perlu berpikir mengenai sakitnya memandang keluarga sambil memikirkan apa investasi Anda mengancam masa depan mereka. Saya suka pengalaman Voltaire. Sejarah tak pernah mengulang dirinya sendiri. Manusialah yang selalu mengulang.